Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Disgab 23 yang saya sangat banggakan. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini Jumat eh, 5 Juni ya, 4 Juni, kita bisa dipertemukan dan berkumpul kembali dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah metodologi penelitian. Dan mudah-mudahan kita semua dalam pertemuan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta kita selalu diberikan kemudahan ya dalam menyerap berbagai ilmu khususnya pada mata kuliah hari ini metodologi penelitian. Shalawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya di sini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang metodologi penelitian kualitatif ya bagi teman-teman yang penelitiannya kualitatif. Kemudian nanti setelah beres kualitatif sampai bab 3 kita akan ke kuantitatif ya. Nah, minggu kemarin terakhir penelitian kualitatif itu silahkan Bapak Ibu menuangkan dalam bab 1 ya. Jadi, hasil observasi Bapak Ibu sekarang mulai dicicil per hari ya, jangan ditunggu nanti sudah semester 8, tapi langsung menuangkan dalam latar belakang penelitian ya. Kemudian fokus penelitiannya untuk yang kualitatif, kemudian rumusan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, kemarin untuk bab 1 ini ya, latar belakang itu harus memenuhi adanya fenomena. Jadi misalkan analisis kepemimpinan ya, analisis kepemimpinan pada, koperasi, XYZ misalkan ya. Nah, di sini harus ada fenomena tentang masalah, variab menyangkut dengan kepemimpinan ya, gitu. Nah, ini harus didukung juga dengan sumber data yang kredibel ya, gitu. Kemudian data empirik bisa, hasil melihat posisi existing ya, misalkan ada di kuadran mana, ini kondisinya seperti apa, misalkan dengan menggunakan metode SWOT atau TOW, kemudian juga dilengkapi hasil FGD. Nah, ini menjadi data empiris, data faktual ya. Untuk yang kualitatif ini ya. Kemudian juga masukkan juga dalam latar belakang ini adalah landasan teoritis. Landasan teoritis ini kemarin bukan teori ya, misalkan kepemimpinan adalah bukan ya, tetapi suatu pernyataan dari pakar ya, dari itu yang menyatakan bahwa misalkan kepemimpinan ini sangat penting untuk menunjang operasional perusahaan bla 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 menurut anu gitu. Jadi ungkapan ya kemarin. Kemudian landasan normatifnya ya. Dan teoritis tadi literaturnya harus di atas tahun 2010 ya Bapak Ibu, jangan terlalu lama ya. Kemudian juga setelah landasan teoritis kemarin sudah dimasukkan ya di situ, tapi ingat memasukkan jangan asal memasukkan. Jadi antara alinea yang satu dengan alinea berikutnya ya harus ada ngaitnya ya, nyambungnya gitu. Nah, setelah landasan teoritis diungkap dan diangkat dengan literatur yang sudah ditentukan, dengan buku teori yang sudah tepat. Nah, kemudian angkat juga aspek landasan normatif. Nah, menyangkut sebagai payung hukumnya, bicara dengan aturan-aturan ya. Bisa peraturannya harus terbaru, bisa berbentuk undang-undang, permen, kepmen ya, kemudian juga
Perbub, Pergub ya, kemudian juga Perdes juga ya, mungkin kalau di BUMDes itu atau di, objeknya di desa ya, banyak mungkin. Kemudian juga SOP juga sebagai payung hukum juga bisa menjadi dasar ya, yang paling penting mana saja dan peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan terbaru, diangkat di alinea yang ada di latar belakang tadi ya. Kemudian di latar belakang itu alasan memilih, lokus, misalnya tadi koperasi X, Y, Z, kenapa nih alasan secara ilmiah dan logis, mengapa tempat penelitian dijadikan untuk observasi berupa, single case, kalau single case itu satu ya, kalau multi case mungkin ada beberapa, misalkan koperasi ini dan ini gitu ya. Nah, kenapa juga dilakukan di situ, apa yang menjadi kelebihannya ya di situ, yang menjadi dasar, cuma alasannya jangan begini, karena saya kerja di sini atau karena saya dekat dengan lokasi tempat, lokasi penelitian berada, jangan seperti itu. Nah, itu bukan alasan ilmiah dan logis dalam penelitian, tetapi alasan secara teknik gitu, Maya. Jadi tidak boleh hal-hal seperti itu, ya. Nah, jadi, itu yang kemarin harus ada. Kemudian setelah semua terungkap dan terurai, baru kita masuk ke fokus. Nah, dalam fokus kita harus memasukkan, tema sentra yang diteliti. Misalkan, terhadap kepemimpinan, apa ya, transformasional misalkan ya. Nah, ini jadi fokusnya ke mana gitu ya. Kemudian lokus penelitian tadi koperasinya itu juga dibahas, kemudian di situ diceritakan juga nanti informan yang meliputi usernya siapa, misalnya kalau koperasi itu ya pengelola ya, pengurus ya, pengambil keputusan, ketua pengurus, misalkan pengambil kebijakan bisa pengawas gitu ya, pengamat ya bisa pengamat misalkan dari, apa ini, dinas koperasi mungkin bisa ya, expert ini pakar keilmu kalau lokusnya tadi koperasi ya. Kemudian pendekatan penelitian disebut juga di fokus di situ dan sifat penelitian. Nah, setelah itu baru membuatkan rumusan masalah. Misalkan rumusan masalah pertama, bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi XYZ tadi. Bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang menghambat proses kepemimpinan gitu ya. Nah, seperti itu. Mangga mau 2 mau 3 silahkan. Ini hanya beberapa contoh saja. Kenapa ini bagaimana kondisi kinerja? Karena judul yang diambil ilustrasinya tadi berbeda. Kalau ini kan lebih ke optimalisasi penerapan knowledge ya. Jadi analisis strategi optimalisasi penerapan knowledge management dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Kalau ini kan judulnya seperti ini ya. Kalau tadi yang kita contohkan adalah analisis kepemimpinan ya, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian. Nah, ini untuk tujuan penelitian selalu sinkron dengan rumusan. Jadi kalau tadi di rumusan 2 bagaimana pelaksanaan kepemimpinan berarti di sini ingin mengkaji serta menganalisis pelaksanaan pelaksanaan kepemimpinan pada koperasi XYZ. Kemudian ingin mengetahui, mengkaji serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepemimpinan ya, seperti itu. Ya, kalau dua, dua lagi. Kemarin sudah ya. Nah, manfaat penelitian di sini ada manfaat teoritis ya. Teoritis ini pengembangan ilmu ya, untuk teoritis. Nah, untuk teoritis ini untuk kontribusi pengembangan grand teori, misalkan kepada ilmu manajemen, kemudian kontribusi bagi pengembangan middle range teori, kalau tadi kepemimpinan itu kan middle range-nya MSDM berarti, dan kontribusi dalam aspek pengembangan tema yang diliti, yaitu kepemimpinan ya. Kemudian manfaat praktis ini guna laksana bagi pengambil keputusan ya. Nah, siapa ya yang ada di koperasi tadi, bagi pengambil kebijakan juga siapa tadi eh, musyawarah anggota ya, itu pengambil kebijakan ya. Kemudian peneliti lain dan peneliti itu sendiri. Artinya kita sendiri sebagai peneliti ini menjadi manfaat praktis ya.
Nah, kemudian sekarang kita ke bab 2. Bab 2 ini kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan proposisi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Kalau penelitian kuantitatif ini kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, kalau di kualitatif, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan proposisi. Nah, di sini bukan tinjauan pustaka ya, kajian pustaka. Jadi mengkaji berbagai pustaka, bukan hanya meninjau ya gitu. Nah, yang harus diungkap dalam kajian pustaka itu pertama mengawali dari grand teori dulu. Grand teori itu kita ini seperti tadi kepemimpinan itu kan ilmu manajemen. Kemudian misalkan analisis produk itu juga sama ilmu manajemen, cuma middle range teorinya itu berarti manajemen pemasaran. Kalau kepemimpinan, grand teorinya ilmu manajemen dan teori organisasi. Kalau middle range-nya itu hmm, ini apa tuh manajemen SDM ya gitu. Kalau judulnya analisis capital adequacy ratio. Grand teorinya sama, ilmu manajemen dan teori organisasi, tapi middle range-nya manajemen keuangan. Apply teorinya tadi baru kita memberikan kajian pustaka dari variabel yang tadi ya. Kalau kepemimpinan itu berarti apply teorinya kepemimpinan. Kalau capital adequacy ya capital adequacy rasionya apply teorinya capital adequacy ratio. Kalau produk promosi yaitu apply menjadi apply teori ya gitu. Nah, apply teorinya produk, promosi, pricing itu apply teori dan middle range teorinya manajemen pemasaran. Kalau grand teorinya ilmu manajemen dan teori organisasi. Kalau misalkan eh, transformasi produksi misalkan dari input proses sama output outcome itu apply teorinya dan middle range teorinya adalah manajemen operasi dan grand teorinya sama ilmu manajemen dan teori organisasi. Jika Bapak Ibu variabelnya atau apply teorinya misalkan perilaku atau motivasi karyawan, nah itu apply teorinya berarti nanti harus dijawantahkan apa itu motivasi, menurut siapa ya, referensinya harus di atas tahun 2020 Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum apply teori itu dijelaskan di bab 2 itu Bapak Ibu harus menjelaskan dulu middle range teorinya. Nah, kalau motivasi kan sama-sama MSDM. Jadi MSDM-nya yang harus diterangkan gitu ya, yang dicari dulu nih definisi-definisi. Kemudian grand teorinya ilmu manajemen dan teori organisasi itu. Kemudian jika Bapak Ibu judulnya analisis pelayanan ya, analisis pelayanan. Nah, itu jadi apply teori. Jadi harus dicari pelayanan menurut siapa Anwar Prabu atau menurut Pandi Ciptono bla 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 itu menjadi apply teori. Dan middle range-nya itu manajemen pemasaran ya. Jadi manajemen pemasarannya diartikan, dimaknakan, misalkan menurut Kotler manajemen pemasaran adalah bla 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 gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kayak grand teorinya sama ilmu manajemen. Jadi dalam grand teori karena kita rumpunnya ilmu manajemen, saya kira referensi bukunya di dalam kajian pustaka ini bisa saling tukar referensi ya, bisa saling pinjam referensi. Karena mau apply teorinya, variabelnya produk, bauran produk, saluran distribusi, promosi, pricing, advertising, pelayanan, motivasi, penempatan kerja, motivasi, kompensasi, kepemimpinan, maupun likuiditas, profitabilitas, itu tetap grand teorinya sama-sama ilmu manajemen dan teori organisasi. Karena kita ada di rumpun ilmu manajemen ya. Cuma nanti akan berbeda satu sama lain dari middle rank teorinya ya, manajemen fungsionalnya. Bapak Ibu ada yang masuk ke pemasaran, ada yang masuk ke SDM, ada yang masuk ke keuangan gitu ya. Tapi kalau kita
eee, lihat kemarin contoh hasil observasi Bapak Ibu itu banyak yang masuk ke manajemen pemasaran dan manajemen SDM di middle range teorinya ya Bapak Ibu. Nah, cuma di applied teorinya itu masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang ke misalnya ada yang ke pelayanan kan, ada yang ke juga ke apa tuh, ada yang ke SDM itu kepemimpinan, ada yang kinerja, ada yang disiplin, saya lihat lupa lagi ya. Yang jelas semua sudah masuk di kami dan Bapak Ibu tinggal menuangkan ya. Kalau kemarin bab satu Bapak Ibu sudah dipahami, silahkan memulai menyusun bab satunya ya gitu. Ini kajian pustaka. Kemudian kajian penelitian terdahulu yang relevan. Nah, dalam kajian penelitian terdahulu, sebenarnya di STIE ini kajian penelitian terdahulu yang relevan itu disimpan di bab satu. Jadi di sini nih Bapak Ibu ya. Tetapi walaupun mau disimpan di bab satu ataupun di bab 2, yang penting substansi dari kajian penelitian terdahulunya kita paham ya. Nah, di mana? Nah, di sini 16. Jadi setelah manfaat penelitian, sistematika STIE itu ada 1.6 namanya penelitian terdahulu yang relevan gitu. Baik mau disimpan di bab satu, mau disimpan di bab 2, sebetulnya sama saja. Yang penting kita memahami substansi dari makna penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini Bapak Ibu itu harus mencari referensi jurnal, artikel, hasil penelitian punya orang lain yang ini juga waktunya jangan terlalu lama ya tahun publikasinya. Harus di atas tahun 2010. Nih saya salah nih 2005. Di atas 2010 misalkan. Bapak Ibu judulnya tadi kepemimpinan ya, analisis kepemimpinan. Bapak Ibu mengkaji penelitian terdahulu punya misalkan si A dari Universitas A, judulnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Bank XYZ misalkan. Nah, ini kita kaji mereka. Oh, di situ ya. Oh, mereka itu penelitiannya sama-sama ada variabel kepemimpinan, cuma bedanya dia dua variabel. Nah, atau juga misalkan analisis punya mereka juga sama ya, analisis kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Nah, ini juga hampir sama dengan penelitian yang judul yang akan kita coba ajukan gitu ya. Intinya Bapak Ibu harus mencari minimal 5 referensi, kalau di sini 20 jurnal ya. Kalau di STIE itu minimal 5 jurnal Bapak Ibu ya. Dari universitas mana, Undip misalkan. Tapi yang harus relevan dengan kita, jangan sampai judul kita ini analisis kepemimpinan, tapi yang kita angkat di kajian penelitian terdahulu tentang bauran produk, kan tidak relevan dengan penelitian kita. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu mencari kajian penelitian terdahulu itu yang relevan ya dan tahunnya jangan di bawah tahun 2010, harus di atas 2010, 2011 ke sini dan minimal 5 jurnal ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Gitu. Kemudian sumbernya harus jurnal nasional. Ya syukur-syukur kalau ada jurnal internasional lebih bagus ya. Tapi untuk tingkat sarjana itu saya kira tidak harus wajib ada jurnal internasional ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa ya silakan lebih bagus. Jadi penelitian terdahulu yang relevannya itu ada jurnal ilmiah internasional gitu. Misalkan dari eh, Kanada, dari Eropa yang tentang leadership, judul yang relevan dengan kepemimpinan Bapak Ibu ya itu. Dan sudah dipublikasi nasional. Nah, publikasi nasional itu yang harus terdapat di SINTA. Nah, SINTA itu Science and Technology gitu. Jadi di SINTA itu
Kalau yang tidak disinta itu masih diragukan ya kredibilitasnya. Kenapa Sinta tidak diragukan? Karena Science and Technology itu merupakan standar ukuran akreditasinya. Nanti ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6 ya. Yang paling bagus Sinta 1, itu kualitas dari mulai editorialnya, kemudian juga eh, grammar dan Turnitin-nya itu luar biasa ketat. Artinya unsur plagiarisme jurnal yang diangkat oleh Sinta 1 itu sangat dipastikan hampir bagus lah gitu, sempurna gitu ya, jauh dari kesalahan-kesalahan baik itu plagiarisme ataupun penelitiannya, jenisnya, keunikannya, state of the art-nya, kemudian kebaruannya, novelty-nya sudah diteliti gitu ya. Nah, Sinta 6 juga itu sudah bagus ya, tapi mungkin dia ada standar yang berbeda dengan standar 1. Kalau standar 1 ada indikator-indikator yang lebih ketat lagi ya, untuk si peneliti itu bisa memasukkan publikasi di jurnal tersebut ya. Kalau jurnal 6 juga bukan berarti nggak ketat-ketat ya. Nah, di situ ada cek Turnitin, ada grammar, kemudian juga ada proses reviewer dari editornya ya. Nah, mungkin reviewernya pengalaman dan apa ya, Scopus dan lain sebagainya mungkin berbeda. Kalau Sinta 1 lebih ketat, harus Scopusnya sekian. Mungkin kalau di Sinta 6 ya, reviewernya mungkin Scopus kuartil 3 dan 4 ataupun Sintas 6, Sinta 1 juga dia ID Sintanya ya mungkin itu juga sudah bisa menjadi reviewer gitu. Tetapi apapun bentuknya selama itu sudah masuk jurnal di Sinta, walaupun itu Sinta 5, Sinta 6 bisa menjadi referensi sebagai kajian penelitian terdahulu Bapak Ibu yang relevan gitu. Jadi selain tadi yang relevan, kemudian tahunnya jangan terlalu lama, kemudian harus dari sumber jurnal nasional yang dipublikasi dan bereputasi ya, yang salah satunya Sinta. Jadi kalau kita kajian penelitian terdahulu yang relevan, tetapi tidak ada di jurnal. Kita dari perpustakaan, tapi perpustakaan itu tidak mempublikasikannya di jurnal. Nah, itu belum bisa Bapak Ibu. Jadi harus nyari di jurnal. Tuh ya. Sekarang kan STY banyak ya yang mencarinya itu di perpustakaan. Sementara pihak perpustakaan atau pihak LPPM sendiri itu tidak mempublikasikan ya di online system ya, di jurnal online system itu belum bisa. Jadi kajian penelitiannya ya harus yang eh, sudah terpublikasi ya secara online gitu. Kalau yang di perpustakaan itu sifatnya offline ya. Jadi publikasi sih tetapi kan tidak online ya. Nah, gitu. Apalagi belum lagi bereputasinya Sinta berapa tuh yang belum tentu kan gitu. Kemudian skripsi, maaf ini untuk disertasi ya. Nah, kemudian skripsi yang sudah diujikan bukan draft ya. Yang sudah diujikan bukan draft gitu. Kemudian tahun publikasi jurnal ataupun skripsinya itu di atas tahun 2010 tadi ya. Maaf ini dari disertasi yang untuk S3, tetapi secara prinsip penelitian baik skripsi, tesis itu hampir sama, cuma mungkin kedalaman keluasannya saja ya gitu. Selanjutnya, nah ini format tabel penelitian terdahulu. Jadi setelah Bapak Ibu menemukan 5 jurnal tadi yang relevan dengan penelitian kita, ya kemudian buatin tabel, format tabel penelitiannya. Misalnya nomor 1, judul penelitiannya analisis kepemimpinan transformasional eh, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan pada Bank XYZ gitu. Nama penelitiannya misalkan si A, sumbernya dan tahunnya gitu ya disebutkan di sini ya di kolom kedua ini ya.
Tuh, hasil penelitiannya, dari hasil penelitiannya dihasilkan bahwa kepemimpinan bla 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 bla, ditulis saja di hasil kesimpulan yang ada di penelitian yang tadi menjadi, referensi kita atau penelitian terdahulu kita. Nah, persamaan dengan penelitian kita sama-sama variabel kepemimpinan. Nah, perbedaannya berbeda objek, misalnya dia mah di bank anu, kita mah di koperasi misalkan. Kemudian tahun penelitiannya pun berbeda ya. Persamaannya tadi sama-sama variabel kepemimpinan ya dalam rangka meningkatkan. Kemudian cari lagi penelitian yang kedua. Misalkan sekarang yang kedua judul penelitiannya misalkan apa ya? eh, Analisis strategi kepemimpinan dalam rangka bla 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 ya pada misalkan perusahaan eh, tambang batubara di Kalimantan, sumbernya, tahunnya ditulis, hasil penelitiannya tadi masih sama-sama variabel kepemimpinan, cuma tadi eh, persamaannya ya, perbedaannya mereka cenderung fokus ke kepemimpinan, kalau kita misalkan fokus ke kepemimpinan transformasional. Kemudian perbedaannya objeknya juga beda, tahun penelitiannya pun berbeda. Mereka tahun 2015 misalkan, kita sekarang baru akan dilakukan tahun 2021 misalkan. Kemudian yang ketiga, nah, mencari lagi Bapak Ibu, misalkan yang tadi dari Pontianak, misalkan yang sebelumnya dari Makassar, sekarang ada dari Jakarta, misalkan. Analisis kepemimpinan di era COVID misalkan mereka itu adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya ditulis, persamaannya sama-sama variabel kepemimpinan, perbedaannya mereka di era COVID, kita di era kebiasaan baru misalkan. Tadi juga objeknya berbeda, tahun penelitiannya berbeda. Dengan seksama, dengan teliti begitu ya. Nah, itu wajib minimal 5 Bapak Ibu ya. Kalau kurang tidak boleh. Kalau lebih boleh silahkan ya. Nah, kemudian ini posisi penelitian. Nah, state of the art-nya penelitian yang baru artinya penelitian kita ini berbeda dengan yang lain ya. Jadi ada kebaruan gitu. Mereka walaupun sama-sama sama variabelnya, tetapi mereka itu bla 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 bla, kita kelebihannya apa, originalitas kita bagaimana dijelaskan di sini ya, di posisi penelitian. Kemudian kerangka pemikiran, ini merupakan alur berpikir dari peneliti sesuai dengan tema sentral tadi, analisis kepemimpinan yang diteliti kaitannya dengan tema destinasi yang ingin diteliti gitu ya. Misalkan dari kepemimpinan ini tadi indikator-indikatornya apa, kemudian dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan atau kinerja perusahaan. Kemudian dukungan teori yang relevan yang menjadikan kerangka pemikiran ini gitu. Nah, ini di sini dukungan teori, misalkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara bahwa kepemimpinan yang baik akan menjadikan sebuah kinerja perusahaan yang bagus misalkan. Nah, di sini dukungan-dukungan teori yang relevan, kemudian juga up to date, artinya tidak terlalu tahun yang lama ya dan applicable ya. Dan applicable artinya selain tadi up to date ya biasanya kalau up to date insya Allah applicable ya karena hasil up to date tadi itu hasil dari penelitian yang pakar itu lakukan dan itu lebih applicable sebetulnya ya. Nah, kemudian bisa disajikan dalam bentuk chart atau diagram alur yang harus jelas dan terlihat antara input, proses, output, dan outcome-nya gitu ya. Nah, misalkan seperti ini nih, ini contoh kerangka pemikiran. Jadi tadi grand teorinya ya ilmu manajemen dan teori organisasi misalkan dari Wairis and Khan ya, Erni dan Kurniawan, Gripin, Suryana Sumantri misalkan. Ini tahunya udah lama, jangan dicontoh Pak Ibu karena ini materinya belum diupdate ya. Jadi tadi harus dari 2010 ke sini ya. Jadi terlalu lama 2009 itu tidak boleh. Nah, yang 2013 ini boleh nih Griffin ya.
Tuh. Kemudian middle range-nya tergantung, kalau Bapak Ibu tadi variabelnya kepemimpinan, berarti middle range-nya manajemen SDM. Kalau misalkan produk, promosi, kemudian saluran distribusi, segmenting, targeting, positioning, itu mungkin middle range-nya pasti manajemen pemasaran. Kita ambil contoh di sini middle range-nya MSDM ya. Berarti MSDM itu bukunya dari Gary Dessler, kemudian Bernardin dan Russell, kemudian ada Wibowo, Robin, dan silahkan ya. Yang penting tadi referensi kajian ini harus yang up to date, jadi tidak boleh terlalu lama ya. Ini harus di atas 2010. Nah, apply teorinya tadi misalkan tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan dari siapa nih? Dari Robert House dan dalam Keitner gitu. Kemudian budaya organisasi, mangga suksesi, keberlangsungan usaha dari siapa gitu ya. Ini dicari. Kemudian hasil penelitian terdahulunya tadi yang mendukung. Nah, tadi yang tadi itu disebutin tuh. Dia yang tadi dari Pontianak, dari Makassar, kemudian dari mana itu disebutin di sini, dan inilah model kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bentuk chart atau bagan ya. Jadi seperti ini. Nanti dalam budaya, dalam kepemimpinan yang menurut teori-teori applied teori ini akan muncul beberapa indikator ya. Misalkan dari kepemimpinan ada indikator misalkan mengayomi, misalkan atau indikator apalah gitu, tergantung hasil teori dari yang kita ambil tadi ya. Kalau memang menurut siapa ini Toha ya, menurut Toha ya ya silahkan. Terlepas nanti berbeda, yakin kita menurut Toha dalam bukunya Toha gitu. Nah, kemudian tuangkan nanti kerangka ininya pemikirannya dalam input, proses, output, outcome. Misalkan input ada fenomena yang tadi di latar belakang tadi ya, terjadinya gap masalah, kemudian dimasukin ya input, visi, misi, tujuan yang ingin dicapai, ini menjadi input. Proses langkah yang harus dilakukan secara teori, dimensinya apa saja. Nah, ini dimensi dan indikatornya ya di sini ditulis. Kemudian output hasil dari proses strategi tadi, misalkan meningkatnya kinerja perusahaan. Outcome-nya misalkan penguatan capaian dan lain-lain. Ini gambar kerangka alur berpikir ya. Nah, di sini proposisi penelitian. Nah, proposisi penelitian itu harus konsisten dan sesuai jumlahnya dengan rumusan. Kalau rumusannya tadi dua, ya proposisinya dua. Berupa kalimat ya, ekspektasi, jadi harapan. Ingin mengetahui atau berharap bahwa apa yang menjadi pelaksanaan kepemimpinan di koperasi tadi, kalau judulnya tadi yang awal ya, ilustrasi awal, di koperasi XYZ ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua tadi faktor-faktor kan, bahwa faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepemimpinan pada koperasi XYZ itu bisa dicari solusi dan diselesaikan solusinya, sehingga peningkatan kinerja karyawan atau perusahaan bisa kembali berjalan dengan baik. Itu proposisi itu berupa ekspektasi ya, berupa kalimat ekspektasi. Dan jumlahnya harus konsisten dengan jumlah yang ada di rumusan serta tujuan penelitian. Kemudian proposisi ini juga harus mencerminkan upaya penyempurnaan terhadap masalah existing yang diteliti. Gitu. Nah, ini bab 2 yang harus Bapak Ibu susun ya setelah kemarin bab 1. Jadi saya kira panduannya sudah cukup untuk kualitatif dan Bapak Ibu tinggal menuangkan saja dalam bentuk tulisan-tulisan ya, karena tidak akan paham dan mengalami eh, pengalaman tersendiri jika memang tidak memulai. Jadi harus dimulai. Dan arahan-arahan untuk bab 1 dan bab 2 saya kira sudah disampaikan ya, termasuk pada materi hari ini. Baik, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diaplikasikan karena hasil observasinya sudah dapat semua. Silahkan untuk yang kualitatif. Untuk yang kuantitatif masih belum ya. Nanti mudah-mudahan setelah yang kualitatif ini kita akan mencoba menerangkan untuk yang kuantitatif.
Itu saja Bapak Ibu di Diska 23 yang saya hormati. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.